Jika aku tak mampu menjadi pohon untuk menguatkan gunung, maka aku jadi akar saja untuk menguatkan tebing. Jikapun aku tak mampu menjadi akar, maka aku akan menjadi rumput saja. Tapi rumput yang mampu memperkuat tanggul. Jika aku tak mampu membuatmu bahagia, katakan saja padaku. Aku tak sanggup melihat air matamu. Diammu adalah marah bagiku. Tangismu adalah luka bagiku. Padamu, Ayah, aku rela bertaruh nyawa. Masa kecil adalah masa bermain dan menuntut ilmu bagi anak-anak. Keceriaan selalu menemani di setiap pergantian hari. Tapi sedikit berbeda dengan Anissa. Siswa kelas 2 SMP Ahmad Yani Wonosalam, Jombang. Pak, kapan merah sapinya? Ia harus bekerja sepulang sekolah. Bekerja serabutan untuk menutupi biaya hidup dan biaya sekolahnya. Hari ini ia akan bekerja di peternakan sapi perah Pak Riawan, memerah susu. Bekerja di sini sebenarnya bukan kemauan Anissa. Tapi apa daya, ia harus membanting tulang menjadi tulang punggung keluarganya untuk menyambung hidup. Pekerjaan paling berat bagi Anissa adalah membersihkan kotoran sapi. Tubuh mungilnya harus menguras tenaga untuk menyikat lantai. Anissa sama sekali tidak punya pilihan pekerjaan. Ini pun ia dapat karena belas kasih pemilik sapi padanya. Tak pantas rasanya jika mempekerjakan anak kecil seperti ini. Tapi Anissa benar-benar terdesak. Memerah susu sapi harus menggunakan rasa. Jika sapi tak nyaman dengan si pemerah, maka air susu sapi tidak akan keluar. Inilah tanggung jawab yang harus Anissa penuhi. Jika ia tidak sensitif pada sapi, maka susu yang dihasilkan akan sangat sedikit. Nikmatnya susu sapi seakan berbanding terbalik dengan hidup Anissa. Pernah ia rasakan manisnya susu sapi dengan keadaan hidupnya yang memprihatinkan. Anissa harus bekerja sendiri. Ayahnya sudah hampir 5 tahun mengalami sakit stroke. Jangankan untuk bekerja, mengurus diri sendiri pun sulit ayahnya lakukan. Sementara ibunya pergi meninggalkan mereka dengan alasan ingin mengadu peruntungan di kota. Namun hingga kini tak ada kabar darinya. Kerinduan hadirnya ibu di sisinya sering menjadi beban yang sulit Anissa hindari. Cepat pulang. Aku dan mama kangen sekali sama ibu. Terus hal yang paling sedih dalam hidup kamu itu apa sih? Ya, ditinggal ibu, cuma berdua di rumah sama bapak, nggak ada teman lain. Kamu malu dengan bapak yang sakit yang nggak bisa jalan. Ya tidak malu, tapi awalnya ya malu. Lama-lama ya nggak malu, sudah terbiasa.
Pernah nggak sih diajak teman-teman kamu? Ya pernah, tapi saya ya biarin saja. Ya syukuri apa Tuhan yang diberikan kepada keluarga saya. Dari hasil bekerja di kandang sapi perah ini, Anissa akan mendapatkan upah yang akan ia gunakan untuk kebutuhan keluarganya. Ini Pak, susunya. Ya wes dok, bapak ate ngantar susu dhisik. Oh enggak Pak. Kamu balik Anissa tak boleh terlambat pulang karena ayahnya yang sudah berusia 68 tahun dan sangat sulit untuk berjalan. bapak luwe. Seperti pada umumnya penderita stroke, mereka tidak akan kuat kalau mandi dengan air dingin. Sementara ayah Anissa tak mampu untuk memanaskan air. Meski lelah sepulang dari kandang sapi, Anissa belum bisa beristirahat. Ia harus merebus air untuk mandi ayahnya. Akan sangat merasa bersalah jika Anissa tak mampu memenuhi kebutuhan mandi ayahnya. Dan disinilah tempat ayah Anissa terbaring lemah tak berdaya. Sakit stroke yang ia alami membuatnya sulit untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Anissa lah yang mengurus semua kebutuhannya. Pak, siram rumiyin nggih. Sekedar melepaskan baju pun ayahnya tak mampu. Sakitnya membuat seluruh badannya kaku untuk digerakkan. Ini adalah beban yang harus Anissa pikul. Beban terindah merawat ayah tercinta. Ya pernah. Waktu bapak mandi sulit, terus jalan sulit, mau kemana-mana sulit. Meskipun pekerjaan Anissa berat dan melelahkan, ia ikhlas menjalaninya. Baginya, ayah adalah orang terkasih dan satu-satunya yang ia miliki setelah ibunya meninggalkannya dan tak pernah kembali. Apa yang Bapak rasain ketika mandi pun harus dimandiin sama anak Bapak yang masih kecil? Waduh, ya syukur pada anak saya. Anak saya kok, saya katanya orang Jawa itu Jawa, gati ke orang tua. Dia tidak pernah mempunyai keluh kesah. Saya suruh apa aja nggak mau. Harusnya kan Bapak yang membimbing, mengajari Anissa, tapi malah sekarang sebaliknya. Ya, karena saya sakit nih, gimana lagi? Ya semua itu saya serahkan pada Allah udah. Aduh, dikasih makan anak.